pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi ini? Setiap kali menyongsong hari yang baru, kita mau selalu katakan, Tuhan selalu besertaku. Kalau Tuhan bersama dengan kita, itu lebih dari cukup. Kita akan melalui hari ini dengan baik, bukan berarti tanpa rintangan, namun kita akan dimampukan melewati setiap tantangan yang ada. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan pagi ini. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih buat istirahat kami. Terima kasih banyak Bapa buat pagi hari yang Tuhan berikan dengan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan juga berikan buat kami. Bapa, kami rindu senantiasa mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Kami rindu melalui hari ini tetap memegang tangan-Mu dengan erat Bapa. Dan Bapa, kami rindu hari ini hidup kami boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun arah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah hati yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Banyak orang yang mengatakan takut akan Tuhan impossible. Tarikan dunia pasti lebih kuat. Ada banyak godaan yang sulit dihindari. Hal duniawi serasa lebih memikat dibanding dengan hal rohani. Kita kan masih hidup di dunia yang isinya bukan hanya domba-domba yang tulus, tetapi banyak juga serigala yang berbulu domba. Rasanya sangat sulit untuk hidup jujur di tengah dunia yang seringkali memaksa kita untuk kompromi. Pagi hari ini kita mau belajar dari teladan tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan di tengah situasi dan kondisi apapun. Apa saja godaan yang mereka hadapi dan apa rahasianya sehingga mereka bisa menang? Pertama, menang melawan godaan seks. Tokoh Alkitab yang patut diteladani adalah Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 6-8 dikisahkan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak. Yusuf tidak mau sedikit pun memberikan kesempatan bagi istri Potifar. Yusuf dengan tegas menolak ajakan istri Potifar untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Yusuf sangat menjaga kekudusan hidupnya. Ia takut melakukan zina. Namun mengapa Yusuf bisa menolak godaan ini? Padahal tidak sedikit orang yang jatuh dalam dosa seks. Ada begitu banyak orang juga yang terikat dengan dosa perzinahan. Banyak yang terbuai dengan dosa perselingkuhan. Yusuf bisa menang melawan godaan ini karena ia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 8-9 dikatakan, tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Godaan yang dialami oleh Yusuf tidak main-main. Yusuf bukan hanya digoda 1 atau 2 kali saja, melainkan berkali-kali istri Potifar terus merayunya dan menginginkan Yusuf tidur dengannya. Dalam Kejadian 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Iman Yusuf tidak menjadi goyah, hati dan pikirannya tidak dapat diperdaya oleh rayuan istri Potifar. Yusuf sangat menerapkan prinsip kejujuran dalam hidupnya. Ia hidup dengan kekudusan dan takut akan Allah. Yusuf juga adalah seorang yang profesional dalam bekerja. Walaupun ia menjadi kesayangannya Potifar dan dia telah diberikan kuasa atas rumah dan segala isinya, namun Yusuf tidak mengelunjak ataupun bermalas-malasan. Justru dia menunjukkan kinerja yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara,
Banyak di antara orang-orang zaman now yang justru menyalahkan keadaan ketika mereka jatuh dalam dosa. Habis gimana ya, dia ngerayu terus sih, iman siapapun pasti akan goyah. Saya kan manusia biasa, coba kalau dia nggak gencar menggoda, pasti saya nggak akan jatuh. Apa yang kita bisa belajar pagi ini dari Yusuf dalam menghadapi godaan seks yang ditawarkan secara terus-menerus? Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf telah melakukan hal yang sangat tepat. Ia lari artinya menjauh dari sumber godaan itu. Ia tidak mau memberikan satu detik pun kesempatan bagi iblis untuk menggoda pikirannya dan mempengaruhinya untuk menerima tawaran melakukan hubungan badan dengan istri Potifar. Tuhan mengenal Yusuf sebagai pribadi yang takut akan dia. Sekalipun Yusuf difitnah dan harus mendekam dalam penjara, namun Tuhan menjadi pembela bagi Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua, menang melawan godaan harta. Untuk hal ini kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekalipun Ayub adalah orang yang kaya raya, namun hatinya tidak terpaut pada harta. Terkadang seorang yang berada di zona nyaman merasa tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan ada juga orang-orang kaya yang menggunakan uangnya tidak semestinya sehingga membuatnya jatuh ke dalam dosa. Contohnya, menggunakan uang untuk mencari kepuasan seks, untuk membeli minuman keras, untuk mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, untuk berjudi, untuk membuat skenario jahat dan menyuap orang-orang yang mau ikut andil dalam memuluskan segala rencananya, untuk berfoya-foya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ayub memiliki harta yang sangat banyak namun hatinya tidak terpaut pada harta. Ayub tetap mengandalkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Ia tidak menggantungkan hidup dan harapannya pada harta yang dia miliki. Ayub sangat paham bahwa harta yang dimilikinya sifatnya tidak kekal, hanya sementara. Oleh karena itu di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kehidupan dua tokoh ini kita belajar banyak hal dan membuat kita semakin rindu untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
Terima kasih banyak Bapa, lewat renungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajar kami pada pagi hari untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapa, ketika kami mengatakan impossible, ketika kami mengatakan tidak mungkin, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pimpinan dan bimbingan-Mu. Bapak, kami boleh belajar pada pagi hari ini bahwa ada hal yang real Bapak dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka menerapkan hidup yang takut akan Tuhan di tengah berbagai tantangan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kelemahan kami di dalam tangan Tuhan. Kami seringkali lemah Bapak, seringkali kami jatuh. Namun di pagi hari ini sungguh-sungguh kami mau semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh menerapkan prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam panduan-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan arahan-Mu Bapa. Kami tidak ingin jatuh dan tergeletak, namun kami ingin bangkit dari setiap keterpurukan kami, dari setiap kesalahan kami di masa lalu, dan kami memiliki hidup yang baru dan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.